Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beruntaikan salam, semoga Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali dengan kami, Majelis Studi Dakwah Terapan, yang mengkaji dan mengulas materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahasan kita masih tetap pada tema besar kita, yaitu 13 alam persinggahan hidup manusia, dan pada kali ini yang akan kita kaji adalah alam persinggahan hidup yang ke-8, yaitu Yaumul Hisab. Setidaknya ada 4 hisab nanti di sana. Yang paling buruk adalah su'ul hisab. Di atasnya nukishal hisab. Yang lumayan bagus hisaban yasiro, dan yang paling bagus adalah bighairi hisab. Ini hamba-hamba Allah. Saya sajikan dalam format PowerPoint yang divideokan, terdiri dari 10 part. Agak panjang memang. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebelum kita menghadapi hisab nanti di hari kiamat. Mari sama-sama kita ikuti kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan tentang tema besar kita, 13 alam persinggahan hidup manusia. Dan pada pertemuan kali ini yang kita akan kaji adalah alam persinggahan hidup yang ke-8, yaitu Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Setelah 7 lapis langit dan bumi-buminya hancur total semua, maka yang dikekalkan oleh Allah adalah arasy-Nya Allah. Dan di arasy itu ada suatu tempat namanya Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar itulah manusia, jin, binatang, iblis, syaitan, dan juga para malaikat dikumpulkan. Lama mereka menunggu. Itu sudah kita kaji tentang kebangkitan di Padang Mahsyar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada seluruh makhluk, minta kepada Allah agar segera dilangsungkan hisab, perhitungan. Baik. Persinggahan yang ke-8 adalah hisab. Bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti. Apakah hisab itu? Secara bahasa atau secara etimologi, hisab adalah perhitungan. Sedangkan secara syar'i atau terminologi, hisab adalah Allah memperlihatkan dan memperhitungkan kepada hamba-hambanya tentang amal-amal mereka selama hidup di dunia. Itulah pengertian hisab. Dalil tentang adanya hisab ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di antaranya surah Al-Ghashiyah ayat 25 dan 26. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka, memperhitungkan amalan mereka. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 40 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Dan jika kami perlihatkan kepadamu sebahagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan kamu, hal itu tidak penting bagimu, karena sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan saja, sedangkan kamilah yang menghisap amalan mereka. Jadi nanti di akhirat Allah akan memperhitungkan amalan-amalan mereka. Kewajiban Rasulullah hanya menyampaikan firman-firman Allah. Kemudian mari kita lihat urutan proses hisab terhadap makhluk-makhluknya Allah. Yang pertama yang akan dihisab itu adalah binatang. Jadi binatang pun dihisab nanti di akhirat. Setelah proses penghisapan atau perhitungan terhadap binatang, barulah kepada manusia. Kemudian setelah itu barulah syaitan, iblis, dan jin. Mari kita lihat penjelasannya. Binatang dulu, kita lihat. Yang pertama dihisab adalah binatang, disebutkan dalam surah At-Takwir ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang dikumpulkan. Jadi dikumpulkan semua binatang-binatang. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami lupakan sesuatu apapun di dalam Al-Quran, kecuali kepada Rabb mereka akan dihimpunkan. Semua dihimpunkan, dikumpulkan, akan diadili. Semua binatang-binatang. Prosesnya bagaimana? Hisabnya terhadap hewan ini disaksikan oleh para malaikat, oleh manusia, oleh jin, syaitan, dan iblis. Jadi di satu lapangan terbuka disaksikan. Ya. Hewan itu nanti diadili dia. Setelah hewan itu semua diadili, Allah berfirman, jadilah tanah kalian. Maka hewan itu pun berubah menjadi tanah. Nah, tatkala melihat hewan itu berubah menjadi tanah, maka orang-orang kafir mereka berkata, alangkah baiknya jika aku pun juga menjadi tanah. Ini disebutkan di dalam surah An-Naba ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah
Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang-orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Nah, ini karena dia menyaksikan hewan itu setelah dihisap menjadi tanah semua. Tidak ada lagi penyesalan itu gunanya bagi mereka. Kemudian selanjutnya adalah proses hisap terhadap manusia. Ya. Jadi manusia kemudian yang akan diproses hisapnya. Nah, bagaimana proses terhadap manusia ini? Umat Nabi Muhammad SAW yang lebih dahulu akan dihisap, kemudian barulah umat nabi-nabi yang lain. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. An Ibni Abbasin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala nahnu akhirul umami wa awwalu may yuhasab. Kita adalah umat terakhir dan yang mula-mula dihisap pada hari kemudian adalah kita. Yuqalu ainal ummatu al-ummiyatu wa nabiyuha. Maka ada sahabat bertanya, di mana umat-umat yang lain ya Rasulullah dan nabi-nabi mereka? Kemudian Nabi melanjutkan, fanahnul akhiruna al-awwalun. Kita memang umat terakhir, tapi kitalah nanti yang pertama kali dihisab. Nah ini, jadi ini dengan hadis ini jelas bahwa nanti umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali akan dihisab. Padahal umat terakhir. Baik, umat Nabi Muhammad itu adalah semenjak Nabi diutus, ya. Semenjak Nabi diutus 14 abad yang lalu sampai hari kiamat itu umat Nabi, umat Rasulullah. Nanti ada yang kafir, ada yang macam-macam. Walaupun mereka beragama lain sekarang ini, itu sebetulnya umat Rasulullah. Karena ajaran Nabi Isa sudah tidak dipakai lagi. Ajaran Nabi Musa sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku hanya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu umat Rasulullah itu ada 8 tingkat. Nah, ini 3 besar: muttaqin, mukmin, dan muslim. Ini level aman ini. Ini level aman, selamat ini. Nah kemudian yang di bawahnya ada 5 ini: muslim fasik, muslim munafik, muslim musyrik, murtad, dan kafir. Nah, inilah level celaka. Ini umat Rasulullah nanti akan dihisap seperti ini berdasarkan urutan akidahnya ini. Baik, mari kita lihat. Model hisap terhadap umat Rasulullah itu ada 4 model dia. Yang pertama, bighairi hisab, tanpa hisab, masuk surga. Yang kedua, hisaban yasiro, atau al-arudu, dimudahkan hisapnya. Dihisap tapi mudah, ada. Kemudian nukishal hisab, atau hisaban syadida, sangat rinci hisapnya, teliti sekali, satu-satu ditanya oleh Allah. Nah, ini agak berbahaya di sini. Agak celaka kata Nabi. Nah, yang paling buruk adalah su'ul hisab. Sangat buruk hisapnya. Baik, yang 8 tingkat tadi mari kita lihat siapa saja yang akan mengalami model hisap yang 4 ini. Ya, dan kita lihat ke diri kita ada di mana nanti. Kira-kira begitu. Baik, model hisap terhadap umat Rasulullah. Yang level aman ini, orang-orang muttaqin itu model hisapnya adalah bighairi hisab, tanpa hisab, masuk surga.
Tapi kita lihat nanti orang mutakin itu bagaimana kriterianya. Kemudian orang mukmin, hisaban yasiro, mudah hisabnya, mudah. Kemudian orang muslim, terutama muslim maksiat, ini nukishal hisab, rinci hisabnya, teliti satu persatu, diinterogasi dia. Nah, adapun yang level 4 sampai 8, muslim fasik, muslim munafik, muslim musyrik, murtad dan kafir, nah maka mereka ini akan mengalami su'ul hisab, buruk hisabnya, dengan dibentak dan sebagainya. Nah, bahkan tidak dinilai amalnya. Kenapa? Karena amalannya hangus semua. Nah, ini. Itulah karena itu ini kita harus lihat satu persatu nanti ke depan insya Allah secara berkelanjutan. Baik, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Model hisab terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. An Abi Darda'i qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Jadi kata Nabi Rasulullah SAW membacakan firman Allah surah Fatir ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimul li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Kemudian kitab itu, Al-Quran itu, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu, di antara mereka hamba-hamba Allah itu, ada yang menganiaya diri sendiri. Ini yang disebut dengan muslim maksiat, peringkat nomor 3. Dan di antara mereka, ada yang pertengahan. Itulah dia peringkat kedua, orang-orang mukmin. Dan di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Itulah dia peringkat pertama, orang-orang muttaqin dengan izin Allah. Jadi peringkat pertama muttaqin, peringkat kedua mukmin, peringkat ketiga muslim. Nah, bagi masing-masing peringkat ini, selanjutnya hadisnya fa'ammal ladzina sabaqu bil khairati faulaika alladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab. Maka adapun orang-orang yang mendahulukan kebaikan, maka mereka itulah orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Masya Allah. Ini harapan kita lah, tanpa hisab. Tuh. Wa ammal ladzina iqtasadu faulaika yuhasabuna hisaban yasira. Dan adapun orang-orang yang pertengahan, maksudnya orang beriman, maka mereka itulah yang akan dimudahkan hisabnya, orang beriman. Wa ammal ladzina zalamu anfusahum faulaika alladzina yuhbasuna fitulil mahsyar. Dan adapun orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, mereka itulah orang-orang yang dihisap selama di mahsyar. Itulah sangat rinci. Inilah orang-orang muslim, terutama muslim maksiat. Ini dalil bahwa 3 peringkat itu hisapnya berbeda-beda. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hisab yang buruk disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna
walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya disediakan pembalasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhannya, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak di isi bumi itu lagi beserta isinya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Mereka itulah disediakan bagi mereka hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka adalah Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak mengikuti Quran dan Sunnah, mereka kafir, mereka zalim dan seterusnya. Mereka ingin nebus kekayaan mereka dengan kekayaan mereka itu atas dosa-dosa mereka, tidak bisa. Dan bagi mereka hisab yang buruk. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu nanti di akhirat dihisab. Ini sering kita dengar ungkapan Umar bin Khattab. Tapi terdapat di mana ungkapan ini? Ternyata ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yaitu ketika menjelaskan makna hadis Nabi. Mari kita lihat hadisnya. An Shaddadi ibni Ausin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk sesudah matinya. Itu orang cerdas. Dia mempersiapkan diri dan beramal untuk bekal setelah dia mati. Itu kata Nabi. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sementara orang yang bodoh adalah orang yang memperturutkan hawanya dan terlalu berangan-angan panjang. Nah, itu orang yang bodoh kata Nabi. Qala hadza hadisun hasanun. Kata perawi hadis ini adalah hadis yang hasan. Qala wa makna qaulihi man dana nafsahu. Kata perawi hadis, adapun makna perkataan Nabi, ya, ucapan Nabi man dana nafsahu, yaitu siapa-siapa yang mempersiapkan dirinya, yaqul, perawi mengatakan hasaba nafsahu fid dunya qabla ayyuhasaba yaumal qiyamah, yaitu orang yang memuhasabah dirinya, ya, menghitung dirinya di dunia ini sebelum nanti di akhirat dia dihitung oleh Allah. Itulah orang yang cerdas itu. Wa yurwa an Umar bin Khattab qol, dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dia berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, periksalah dirimu sebelum kamu diperiksa nanti di akhirat. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Wa tazayyanu lil ardil akbar, persiapkanlah dirimu untuk perhitungan besar nanti di akhirat. Wa innama yakhifful hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Dan sesungguhnya lah akan diringankan hisab pada hari kiamat terhadap orang-orang yang di dunia ini selalu menghisap dirinya. Maka di akhirat dimudahkan. Kalau di dunia ini ya sudah menghitung-hitung.
Wa yurwa an Maimuni ibni Mihran qol. Dan juga diriwayatkan dari Maimun bin Mihran. Dia berkata, la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu. Tidaklah seorang hamba itu akan menjadi orang yang bertakwa sehingga di dunia ini dia selalu melaksanakan hisab terhadap dirinya. Jadi kalau rajin menghisab diri, maka dia akan naik menjadi orang yang bertakwa. Itu maknanya. Kama yuhasibu syarikahu min aina ma ta'ammuhu wa malbasuhu. Sebagaimana ya, temannya selalu menanya kepada dia, kamu dapat dari mana makanan? Kamu dapat dari mana pakaian? Jadi ini ada orang kepo lah bahasa sekarang. Selalu nanya. Orang diurusin. Nah, daripada ngurusin orang, urusin diri sendiri. Begitu kira-kira maknanya. Kalau orang rajin ngurusin diri sendiri, menghisap diri sendiri, nah, maka dia akan mudah diantarkan menjadi orang yang takwa. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Baik. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti setelah ini kita akan lanjutkan pada part yang kedua. Ini tentang hisab tentunya.